Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gaga Rizky Mentari di Posik Podcast Asik. Oke, sebelumnya di sini kita ini berbeda-beda banget ya ini. Episode kali ini berbeda karena apa? Karena untuk kali ini kita akan bahas tentang sampah nih. Banyak dikenal banget tuh kan sampah-sampah gitu. Oke, temanya itu adalah berbisnis dengan sampah. Oke, kita ada dua bintang tamu ya. Di sini ada Mbak Ais Eka Ramadhani. Silakan masuk Mbak Ais Eka Ramadhani. Wah, ini Mbak Ais Eka nih ya. Untuk kalian tuh yang mau obrol-obrol dengan Mbak Ais bisa ya di IG-nya. Oke, dan yang selanjutnya ada Mbak Luna Putri Kinasi. Silakan masuk Mbak Luna Putri Kinasi. Dia juga sangat menginspiratif sekali nih ya Mbak Luna ya. Mbak Ais, Mbak Luna. Silakan dimakan dulu tuh. Silakan. Oke. Ini kalian kalau lihat muka-mukanya itu muka-muka masih anak muda banget ya. Muka-muka Gen Z lah ya. Kita kalau disebut kan Gen Z ya. Iya dong. Ya, di sini kita akan kenal lebih dalam dulu nih untuk dua orang yang menginspiratif banget nih. Sini ada Mbak Ais. Mbak Ais ini umur berapa sih Mbak Ais? Halo, aku Ais Eka Ramadhani, umurku 16 tahun. 16 tahun teman-teman, masih muda banget ya. 16 tahun tuh kalau hitungannya itu masih muda, masih bisa lah berkembang gitu ya. Untuk Mbak Luna sendiri, Mbak Luna umur berapa? Halo, saya Luna Putri Kinasi, saya berumur 16 tahun. 16 tahun juga nih. Berarti sama-sama masih muda, masih bisa berkembang gitu ya. Oke. Sini dua-duanya warga Semansa ya? Iya, kita warga Semansa, guys. Semansa nih teman-teman. Menurut kalian berdua nih, Semansa itu sampahnya itu banyak gak sih? Banyak masih. Menurut dari survei kita ya, yang udah kemarin kita lakuin survei, observasi dan wawancara itu banyak jenis sampah yang tergolong itu sampah plastik, sampah dedaunan atau sampah B3 juga bisa. Kamu tahu kan kayak kalau di UKS pasti kan banyak obat-obatan itu, sampah-sampah obat yang udah expired itu termasuk sampah yang berbanyak jenis. Biasanya kalian itu bisa lihat-lihat warga Semansa itu kayak milah-milah sampah gitu kan? Ada. Oh, ya ada. Oh ada ya? Setiap hari Jumat gak sih kalau itu kan biasanya setiap hari Jumat ya? Iya. Milah-milah sampah gitu ya? Iya, di Jumat. Iya. Itu sangat amat sistem atau program yang sangat amat bagus guys, karena selain bisa kita memilah sampah itu bisa memanfaatkan sampah-sampah tersebut menjadi barang yang lebih berguna kan, terus juga mengurangi dampak berbahaya dari sampah. Iya teman-teman ya, jadi kalian itu bisa pilah-pilah sampah dengan baik tuh kan. Ada tuh yang organik B3 gitu ya. Iya betul. Iya. Jadi jangan asal buang tuh, kalau kalian tuh sampah plastik dibuangnya ke sampah betul itu, jadi kan terombang-ambing ya antara sampah ini dan sampah itu. Betul cara mengolahnya juga susah. Iya. Oh ya nih, saya kan sini kan masih pemula ya, masih belum tahu tentang sampah-sampah yang ada di Indonesia. Mbak Luna sendiri nih yang seorang informan buat sampah-sampah gitu, tahu nggak sih sampah-sampah di Indonesia itu masalahnya itu udah sebesar apa gitu? Jumlah sampah di Indonesia semakin meningkat, terutama di kota-kota besar. Iya. Data menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 68 juta ton setiap tahunnya. Wah, banyak banget ya. Iya, apalagi kota-kota besar kayak Jakarta gitu kan. Iya. Itu nggak sih Sungai Citarum nggak sih? Iya. Citarum. Iya, itu tuh fun fact, salah satu fun fact yang harus kalian tahu. Iya, kalau Sungai Citarum itu sungai terkotor di Pemalang di Indonesia. Emang kotor banget itu ya? Numpuk banget ya sama kan yang pernah dibersihin Pandawara, tau nggak sih Pandawara? Iya, kan? itu Pandawara sangat menginspirasi banget ya teman-teman. Itu salah satu organisasi, itu bisa dijadiin organisasi yang mantap banget. Iya, bisa jadi pandangan kalian tuh warga-warga Gen Z. Apalagi itu Gen Z kan yang ngelakuin kan buat kita kan masih Gen Z tuh pasti terdorong lah ya, mau gitu. Mbak Ais ini kan kayak pencipta barang-barang dari barang-barang bekas gitu.
pernah nggak sih bahas ini mikir kayak, wah ini sampah kan banyak banget nih, mau tak jadiin ini gitu. Pernah mikir kayak gitu nggak? Tentunya kita sebagai Gen Z yang punya mindset bagus, punya yang mindset maju itu pastinya kita harus mendaur ulang sampah agar tidak menumpuk dan tidak menjadi berbahaya. Kayak salah satunya tuh dijadiin kerajinan. Kalau kalian tahu guys, setiap pendidikan itu pasti ada pola caranya tentu untuk mengubah karakter si anak. Seperti salah satu contoh sistemnya itu seperti membuat kerajinan kayak apa ya, ini sedotan bekas dipakai anyaman terus dibangun jadi ada pensil gitu. Itu salah satu contohnya. Iya, itu sangat bermanfaat banget ya. Bisa jadi ladang bisnis gak sih itu? Bisa banget. Itu bisa dijual ke platform online shop gitu, atau mungkin secara langsung gitu. Jadi kalian itu nanti bisa mendorong lah ya, jadi antaranya yang baik dan yang buruk gitu. Kan sampah itu kan bahasa itu buruk ya, terus jadiin anyaman gitu jadinya baik. Ya, sebenarnya sampah juga itu tuh gak selamanya buruk guys. Kayak tergantung, kayak kita itu sampah plastik tuh harus jadi musuh atau teman. Iya tuh. Gitu. Antara musuh dan teman. Jadi kayak sampah plastik tuh kan kalau kita dipandang sebagai teman, emang kalau kita membeli makanan tertentu itu kan pasti sekarang kan kebanyakan pakai plastik. Oh, iya. Itu kan. Sedangkan kalau kita tidak mengolah sampah itu dengan baik atau membuangnya secara sembarangan, itu akan jadi musuh kita, akan jadi bumerang buat kita yang membahayakan kesehatan kita juga dan kelestarian lingkungan kita, ya kan? Iya nggak sih? Jadi ya pokoknya tergantung sama kesadaran kita masing-masing ya. Betul. Oh iya nih, kalau kita di kasus kembali lagi ke Malang gitu ya. Kalian tuh pernah lihat konser-konser gitu nggak sih? Di Malang kan sekarang udah banyak banget tuh konser-konser gitu. Konser kayak Azahir gitu. Tahu Azahir kan? Iya. Yang itu kan apa? Salawat. Gitu ya, salawat gitu. Iya, itu kan biasanya kan ada tuh biasanya ada di alun-alun atau di mana gitu. Nah, aku tuh pernah lewatin alun-alun gitu kan selepasnya konser gitu, selepasnya ada acara lah ya. Itu pastinya banyak banget ya sampah-sampah gitu. Iya. Kalian nih, peran kalian nih, misalnya kalian nonton acara itu, kalian itu gimana ya cara ngatasinya lah, biar nggak terjadi kayak gitu lagi gitu. Mau jawab? Ya Mbak Luna bisa jawab kan, udah diem banget ya Mbak Luna ini ya. Iya. Allah, Malah tapi jangan asal guys, dia bijak banget mengolah iya, sampah. bijak banget loh. Ini Mbak Luna keren banget. Kalian bisa lihat ya di IG-nya dia kan. Iya. Jos. Siapa namanya? Iya Mbak Luna bisa jawab. Tadi yang pertanyaan saya. Cara mengatasinya. Iya. Kalau Mbak Luna lihat konser gitu. Ya, mungkin semua orang nggak punya kesadaran. Iya. Kayak nggak inisiatif gitu. Iya harusnya kita Harusnya inisiatif kok. inisiatif Iya, sih. inisiatif banget harusnya ya. Gimana tuh inisiatifnya gimana? Kayak ketika kita beli jajan atau makanan itu bisa kita buang sendirinya tanpa menyuruh orang di situ. Kayak apa sih itu, apa ya, yang ini petugas Iya, betul. kebersihan. Sampahmu adalah tanggung jawabmu, ya. Ada istilah kayak gitu ya sebenarnya. Guys. Ya, jadi ini kan salah satu sampah botol kan. Jadi nantinya kalau kita udah selesai minum atau selesai konsumsi itu diharuskan untuk dibuang ke tempatnya masing-masing. Dan jangan apa ya istilahnya, kayak jangan melemparkan tanggung jawab kalian ke petugas. Ya emang dia petugas kan, tapi kan sampah kita ya tanggung jawab kita. Jadi bijak-bijaknya lah dibuang ke tempat sampah. Tuh biar nggak menurut juga nggak enak dilihat kan, kayak habis konser Enak banget. sampahnya berserakan gitu, kayak kesadarannya mana gitu. Ya pokoknya kembali lagi ke kita sendiri ya teman-teman. Ini juga yang dibilang baik ya, sampah ini sama plastik itu bisa jadi musuh kalian. Walaupun ini teman kalian tuh, kan ada tuh botol gini ada isinya, jadi minum kan jadi teman kalian. Tapi kalau kalian gak sadar apa-apa ya bakal jadi bumerang buat kita. Ya. Apalagi ya, kalian pernah SD gak sih? Pernah SD? Pernah dong. Kita SD, kita SMP pasti kita SD dong. Iya sih ya. Kan
Kalian kalau SD itu biasa apa aja kalau pilah-pilah Pakai sampah gitu? Kalau pilah sih enggak ya biasanya ya, tapi kalau SD tuh Kerajinan gitu ya? iya mapel seni budaya tuh biasanya disuruh buat kerajinan guys. Asal kalian tahu flashback ke belakang itu pasti disuruh buat botol itu dijadiin apa gitu, tempat pensil atau tempat vas bunga, ya kan? Oh iya, vas bunga itu keren banget guys, apalagi anak-anak Gen Alpha terus Gen apa lagi yang mau Gen X, Gen yang mau X. datang Baru ya? itu pastinya harus program kerajinan tersebut harus diawetkan alias tidak dihilangkan agar generasi kita juga bisa tahu caranya mengolah sampah. Tuh teman-teman, kalau zamannya aku nih dulu itu kayak sampah-sampah plastik itu dipotong-potong kecil-kecil gitu terus dimasukin ke botol. Oh nanti buat mainan gitu ya? Iya, antara mainan jadi pagar-pagar juga bisa. Oh gitu. Terus di sekolah Buat juga nggak sih dari yang galon iya. gitu? Iya. Coba kalau warga Semansa guys, Oh, iya. pasti tahu waktu kita kelas 10 mau ada festival seni budaya itu pasti kita disuruh ngumpulin ini galon. Iya, betul. galon. Itu dilukis. Kalau nanti dilukis terus jadiin pagar. Kalau enggak di ini isiin lampu itu jadinya kayak gitu guys, bagus Iya. banget buat jadi pagar. Jadi ya bermanfaat banget ya teman-teman yang Biasa. dilihatnya sebelah mata banget kan galon gitu. Wah, ini galon buat apa sih? Nggak guna. Tapi kan bisa jadi lampu. Kerajinan. Oh iya, kelas 11 juga pernah ya kalau galon-galon gitu ya? Iya, Dijadiin yang literasi itu. Iya, warga Salsa lagi dilukis gitu kan, galonnya dilukis guys, Iya. bagus banget. Dibuat semenarik mungkin. Bagus banget sih, itu sangat-sangat keren banget, kreatif. Itu salah satu program yang bisa mendaur ulang sampah Iya. lah, biar nggak jadi menumpuk. Apalagi kalau galon tuh gede banget kan, jadi kayak susah terurai guys. Daripada dipilah sebesar itu, mending kita buat kerajinan sekalian Iya. kita. Dan pastinya itu juga bisa bikin ladang bisnis ya. Iya, ladang bisnis. Iya kan, galon tuh itu kayak dilukis gitu kan, bisa menarik para lukisan Iya. seniman gitu kan, kayak wah ini bagus banget gitu, bisa gitu kan dengan harga nilai yang tinggi pastinya. Betul. Apalagi kalau lukis itu kan butuh ahli, jadi itu pastinya mendatangkan lapangan pekerjaan, mendatangkan sebuah peluang bisnis. Iya. Tadi juga kan Mbak Es kan pernah bilang tadi ya, yang anyam-anyam gitu, itu bisa jadi ladang bisnis nggak sih Mbak? Bisa dong. Kayak- Iya. Karyawan bisa nggak gitu? Bisa Betul ya? kalau dijual kan ya. Iya. Apa enggak? Iya. Kita jangan ngomongin industri gitu. Kita ngomongin perorangan aja ya. Kayak bisnis perorangan. Itu pun kalau kita sebagai Gen Alpha, Gen Z itu kan bisa membuat kerajinan seperti itu lalu dipasarkan ke platform online shop itu untuk menjadikan cuan, ya kan? Oh, Ya. di sini juga tidak hanya mengurangi masalah dampak sampah nggak sih? Iya, betul. Selain itu bisa buat membuka lapangan pekerjaan Betul. dan kesadaran masyarakat. Sangat Iya. betul guys. Asal kalian tahu juga sampah adalah itu emas yang menumpuk guys. Istilahnya gitu ya, mas yang menumpuk ya. Iya. Apalagi tadi yang dibilang Luna itu sampah berapa? 68 setiap juta tahunnya. ton. Bayangin aja setiap tahunnya 68 juta ton. Kalau 40%-nya belum dapat terurai dengan baik. Wah, berarti 40%-nya tuh tidak dapat terurai dengan baik, 60%-nya dapat terurai dengan baik. Berarti kalau 68 per tahun itu kan berarti 100 juta ton. Terurai itu 60%. Jadi sangat amat banyak. Apalagi kalau dijadiin kerajinan begitu, berarti kan seperti apa yang tadi aku bilang, sampah adalah emas yang tertimbun guys. Jadi kalau kita sebagai makhluk hidup yang bisa mengelola sampah-sampah tersebut, ya sebaiknya kita mengelola saja, ya nggak sih? iya. Lagi pula kita nggak rugi kan? Kita malah menguntungkan lingkungan dan menguntungkan kita juga. Kita bisa dapat cuan dari sampah tersebut guys. Oh iya, ini kita kembali lagi ya ke topik. Jadi topiknya itu kan tadi berbisnis dengan sampah ya. Ini tuh ada nggak sih peluang bisnis kita gitu yang sebagai Gen Z juga kan,
itu pulau bisnis itu banyak nggak sih kalau cuman mengadilin sampah gitu doang? Banyak ya tentunya ya. Banyak tentunya. Terus aku ada langkah-langkah nih buat kita Dalam langkah-langkahnya guys. Gen Z atau gen milenial atau bahkan gen alpha yang bisa mengelola sampah itu. Step pertama itu ada mengumpulkan sampah atau mengurai sampah. Dengan cara seperti kita memisah-misahkan sampah, memilah-milah sampah guys, memilah-milah sampah untuk dibeda-bedakan menjadi ke tempat lainnya. Itu kayak sampah plastik kan harusnya ditaruh di sampah plastik, Oh iya. sampah botol juga sampah botol, terus sampah organik, anorganik, dan sampah B3 begitu. Lalu kan kalau ini fun fact tuh, kalau sampah B3 disatuin sama sampah organik apa anorganik itu nggak boleh banget, karena sampah B3 itu kan berbahaya, bahan berbahaya dan beracun, jadi nggak boleh disatuin guys. Gitu. Lalu untuk tadi step keduanya ada mengolah atau mendaur ulang sampah tersebut. Jadi seperti yang tadi kita bertiga bilang, itu ada beberapa banyak kerajinan atau cara mendaur ulang sampah yang bisa kalian coba, atau referensi. Aku percaya di internet pasti banyak referensi yang bisa kalian cari untuk mengolah atau mendaur ulang sampah tersebut. Terus ketiga ada memasarkan itu memasarkan produk-produk kita yang tadinya kita daur ulang tersebut. Seperti tadi yang aku bilang itu kain perca dijadiin baju atau selimut Iya. gitu. Aku punya baju kain perca loh, mahal loh itu. Iya mahal. Mau dipakai? Enggak, mau enggak. Ini buat aja gitu. Berapa digit? Nggak tahu, pokoknya mahal guys. Jadi itu kita kan butuh skill menjahit yang mumpuni ya untuk menjadikan apa namanya, baju-baju tersebut menarik gitu kan. Jadi itu Menjahit ya, coba salah 3 step yang bisa kalian tiru untuk membangun cuan dari sampah guys. Ini kesadaran masyarakatnya nih Baluna. Kan tadi kan ada tuh yang memisahkan antara B3 anak-anak ini. Menurut Baluna ini kesadaran masyarakatnya itu udah sadar atau emang belum sadar nggak sih Baluna? Kebanyakan ada yang belum sadar nggak sih, kayak nggak inisiatif gitu kan, kayak nggunain sampahnya kurang bijak. Iya, mereka harusnya inisiatif lah gitu, kayak sampahnya digunain dengan sebijak-bijaknya mungkin. Kayak kreatif kita, kayak dibuat kerajinan yang tadi Ais bilang bisa dapat menghasilkan cuan nggak sih? iya Cuan itu. iya gitu guys. Terus sekarang juga kan masyarakat kan masih memandang sampah tuh enteng banget gitu. Kayak Penting banget ya. kayak apa ya namanya, kayak dia tuh belum tahu gimana ini sampah diapain sih biar jadi cuan. Tuh mereka kan biasanya kan cuman beli Pakai. makanan, buang sampahnya udah kan, udah nggak tahu cara mengolah. Makanya kita diundang ke sini untuk memberikan kalian edukasi tentang sampah tersebut guys. Pakai edukasi ya teman-temannya. Kayaknya nih Mbak Luna sama Mbak Ais, aku ini punya istilah buat Malang nih. Apa tuh? Ini istilahnya itu istilah itu adalah bra. Apa itu bra? Bra itu tadi B-nya itu adalah bermasalah, R-nya itu relatif, dan A-nya itu aman. Menurut Baluna dulu ya, Baluna itu Pemalang itu udah masuk istilah yang B, R atau A-nya atau Baluna? Belum nggak sih, cuma ini aja. Tadi apa? Bra itu? B-nya bermasalah, R-nya R-nya relatif, A-nya hanya aman. Terutama nggak aman nggak sih banyak Nggak aman. sampah berserakan di ini. Tahu ini nggak apa? Mulyorejo, TPS Mulyorejo. Oh, Baluna asli Mulyorejo ya? Iya, Oh iya. sama ya. Sama saya. Kantongan. Gatungan ya, desa Gatungan. Kantongan tuh ya teman-teman. Itu tuh Emang Ya, banyak di situ. banget itu. Ya kemarin ada masalah sampah berserakan di jalan, bau banget, terus kayak nggak ada kesadaran. Ya kayak nggak inisiatif gitu, padahal kan udah dapet tugasnya, tapi nggak dibuang, Ya, menumpuk banyak. aku sering makan di situ. Di situ kan ada bukan resto sih, kayak food court kan, food court. Itu sama ada toko warung sebelah gitu. Kalau bayangin aja ya, kalau di sebelah tuh di depannya TPS gitu, tempat pembuangan sampah itu nggak baik juga nggak sih buat kesehatan kita. Jadi Banyak ini nggak sih, Ya. laler gitu, Iya, laler ya. lalat lah. iya. Terus kalau lewat situ tuh baunya tuh
tuh kayak di situ kan banyak food court atau di Ya. sebelahnya ada warung seperti itu kan, oh tau nggak? Iya, banget banget sih itu. itu tuh kalau dipikir-pikir itu nggak baik juga buat kesehatan Betul. kita nggak sih? Ya makanya itu peran pemerintah juga kali ya? Iya. Peran pemerintah, masyarakat, warga juga kan ya? Oh, sadar aja sih. Iya kayak kalau ada sampah lagi itu minimal disebaktikan, apalagi itu dijadiin jalan umum nggak sih itu buat orang bolak-balik jadi tuh kalau Iya kan kayak bolak-balik gitu ya. Iya. Kan kalau lewat gimana gimana? iya kan langsung dong. Serem deh. Iya. Jadi tuh bener-bener enggak banget ya sih kalau buat itu. Apalagi bagi nasi kita lagi banget terus baunya kayak gitu kan kayak Enggak banget ya. iya, itu harusnya pemerintah sama warga-warga di situ sih. Tapi di daerahku juga banyak. Bais, ada Iya. apa sih Bais? Aku Bojong Mata. Oh, Bojong Mata mana? Iya, Pupungan. Pupungan, tau kan? Tahu. Ya tau kan? Di situ juga banyak banget, tapi alhamdulillahnya biasanya berapa minggu ya? Berapa hari itu pasti diangkutin, tapi ada kalanya waktu itu tuh emang bau banget loh. Jadi Belum diangkut. iya belum diangkut, bener-bener Iya. numpuk banget gitu. Jadi ya pemerintah lah ya, petugas katanya juga. Ya, kalau di misalnya tergolongnya itu relatif lah ya. Mana itu relatif antara aman atau enggak aman. Iya. Soalnya kan biasanya kan ada yang hari-hari itu ada yang belum diangkut, ada itu udah diangkut gitu kan Betul. beda-beda ya. Jadi tergantung lah ya, tergantung dari dokter. Ya udah gitu aja ya. Sekian aja sih kalau dari gua. Pokoknya sampah-sampah itu tanggung jawab kalian sih. Kalau kalian bertanggung jawab atas sampah kalian, Ya. pastinya kalian tidak akan terpuruk dengan sampah-sampah. Betul guys. Apalagi kalau kita care sama diri kita itu pastinya jangan buang sampah sembarangan guys. Apalagi Harus di sampah. tempatnya. Iya sekarang kan juga masih zamannya kayak Orang malas-malas Aedes bersih, kayak- aegypti itu Ya. nyamuk apa namanya DBD itu, terus juga banyak apa sih namanya racun apa ya bakteri yang bisa numbuh dari sampah tersebut. Walaupun kita kayak misalnya kita makan jajan apa itu nanti ditaruh di kamar itu juga kalau nggak dibuang pasti bakal nyebabin ini guys yang bakteri yang nggak bagus buat kesehatan kita. Jadi bijak-bijaklah membuang sampah. Sampahmu adalah tanggung jawab. Ini ada kata-kata terakhir dari buat Mbak Ais, Mbak Luna, buat warga-warga Pemalang yang belum bijak sampah gitu buat Pastinya sampah. ada dong. Untuk Mbak Ais dulu deh, Mbak Ais dulu. Kita bukan sekedar mengajak gengsi doang, kita mengajak gen lainnya dan warga-warga masyarakat lainnya untuk ayolah kita tingkatkan kesadaran kita untuk mengelola sampah dan mendaur ulang sampah. Terus juga jangan melupakan peluang bisnis yang tercipta dari sampah tersebut agar sampah juga menguntungkan kita juga menguntungkan sampah. Kalau saya sendiri, betul kata Mbak Ais tadi, setidaknya kita jangan males buang sampah kan sembarangan ya. Tentunya buat generasi kedepannya kita. Ya kan itu kan guys. Pokoknya sampahmu Tanggung jawabmu. Jangan lupa bedah. Bisnis dari sampah. Sekian dari podcast kita hari ini. Yang penting kalau kalian mau hidup aman, hidup tentram, hidup bahagia, hidup sehat, buang sampahmu di tempatnya. Jangan sampai sampahmu menelanmu. Betul. Ya nggak apa-apa sih kalau manusia itu masih salah atau apa, karena wajar lah manusia, bukan Nabi Boy. Sekian dari podcast kita hari ini. Kurang lebihnya saya Gegar Simtari mohon maaf. Dan saya Esa Ramadhani. Dan saya Luna Putri Kasih. Kembali lagi di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.